Hutan Aokigahara menjadi salah satu hutan angker di Jepang dan menjadi tempat favorit bagi orang-orang untuk melakukan pengambilan kehidupannya sendiri. Ada apa di hutan ini yang membuat banyak orang memilih hutan Aokigahara sebagai tempat menyendiri hingga waktu miliknya sendiri tiba? So, mari kita bahas tentang hutan yang satu ini. Namun sebelum itu, silakan kalian share video ini kepada teman-teman kalian dan juga saudara-saudara kalian. Jepang adalah sebuah negara di Asia Timur dan dikenal dengan julukan negara matahari terbit. Jepang juga menjadi salah satu negara yang menjadi wishlist oleh banyak orang, termasuk juga aku. Selain terkenal dengan kekayaan kebudayaan dan perayaan tradisi yang melimpah, Jepang pun memikat banyak orang. Gunung Fuji menjadi salah satu ikon alam Jepang yang begitu terkenal dan cantik. Di bawah kaki Gunung Fuji tersebutlah terdapat hutan lebat dan hijau. Dari atas, pepohonan yang bergoyang tertiup angin mengingatkan kita pada laut, hingga hutan Aokigahara mendapat nama lain Jukai atau laut pepohonan. Konon, hutan Aokigahara dihantui oleh jiwa-jiwa yang tersesat yang tidak pernah mampu menolak pesona misteriusnya. Mereka bilang roh-roh ini berkeliaran di hutan, membisikkan kisah-kisah menyedihkan dan keputusasaan. Jangan pikir kamu akan menemukan pesta hantu atau semacamnya, tetapi sedikit sensasi paranormal tidak pernah merugikan siapapun, kan? Tanah di bawahnya tidak rata dan dipenuhi goa-goa kecil, akar-akar yang ditutupi lumut tumbuh di atas lava kering yang pernah mengalir di sana. Yang pada akhirnya tanah tersebut memiliki kandungan besi yang tinggi, mengganggu sinyal GPS dan telepon seluler. Karena itulah tempat ini sangat mudah membuat orang tersesat. Pengunjung sangat disarankan untuk tetap berada di jalur yang telah ditentukan. Namun, ada beberapa orang yang memasuki hutan ini memang dengan niat untuk tidak pernah keluar lagi dari sana. Tanda-tanda di pintu masuk hutan ini mengingatkan para pengunjung bahwa hidup mereka berharga untuk memikirkan keluarga mereka dan banyak peringatan lainnya. Dan di bawah tanda-tanda tersebut terdapat nomor telepon layanan bantuan bagi siapapun yang berniat untuk tidak lagi bertahan di dunia ini. Tingkat pengambilan kehidupan secara mandiri di Jepang termasuk yang tertinggi di dunia maju. Dan Aokigahara telah terkenal sebagai tempat menyelesaikan hidup yang populer. Banyak barang yang dibuang dan ditinggalkan di area hutan ini dan itu menjadi hal yang biasa saja. Barang-barangnya seperti sepatu, tas, buku, dan berbagai hal lainnya. Sementara ada juga garis-garis pita plastik yang menjadi pemandangan umum di area tertentu di hutan ini. Pita tersebut terkadang ditinggalkan oleh para petugas penyelamat bagi mereka, orang-orang yang akhirnya menyadari bahwa dia perlu hidup lebih lama dan berkeinginan untuk dapat menemukan jalan keluar dari hutan Aokigahara. So, apa yang sebenarnya yang menjadikan hutan ini tempat paling dipilih oleh banyak orang untuk tidak melanjutkan hidupnya? Alasan dibalik hal ini berakar pada cerita rakyat dan budaya pop sastra. Legenda setempat menyebutkan bahwa hutan Aokigahara dulunya adalah tempat orang-orang mempraktekkan ubasute. Jadi, apa sih ubasute itu, Cindy? Jadi, ubasute adalah sebuah kegiatan membawa kerabat yang telah lanjut usia atau sedang sakit ke daerah terpencil dan meninggalkannya hingga mereka tutup kehidupan. Dan dari praktek ubasute ini akhirnya lahir yurei atau yang artinya adalah arwah penasaran dalam legenda Jepang kuno yang katanya menghantui hutan Aokigahara. Tower of Waves, sebuah novel tahun 1960-an karya Seiichi Matsumoto, menampilkan seorang tokoh utama wanita yang cantik dan dilanda patah hati melakukan penutupan hidup secara mandiri di hutan Aokigahara. Dalam novel tersebut, dua karakter pergi ke hutan Aokigahara untuk menyelesaikan hidup mereka. Cerita fiksi ini
memberikan dampak psikologis yang sangat besar, menjadikan hutan ini tujuan populer bagi banyak orang yang putus asa hingga sampai saat ini. Kemudian, di The Complete Manual of Suicide karya Wataru Surami bahkan menyebut hutan yang satu ini sebagai tempat yang sempurna untuk mati. Hutan pengakhiran hidup sendiri ini, sebagaimana juga disebut, jelas merupakan tempat yang menangkap sisi gelap imajinasi. Dengan menjelajahi area hutan di mana tempat orang mengambil hidupnya sendiri paling sering terjadi, mengikuti garis pita plastik yang diikatkan ke pohon oleh petugas penyelamat untuk menandai tempat mereka menemukan sesuatu, atau sebagai jalur pelarian bagi orang-orang yang belum sepenuhnya memutuskan untuk melakukannya. Setelah sejumlah besar kasus bunuh diri dilaporkan pada tahun 2004, yaitu sebanyak 108 kasus, para pejabat akhirnya berhenti mempublikasikan kematian tersebut karena takut akan mengagungkan praktik tersebut. Prefektur Yamanashi, tempat hutan ini berada, mulai mempekerjakan orang pada tahun 2009 untuk berpatroli di hutan dan mendekati siapapun yang mungkin tidak terlihat seperti turis biasa yang sedang mendaki. Meski hal ini telah membantu mencegah bunuh diri dalam beberapa kasus, ada laporan terus-menerus tentang penemuan mayat. Dari keangkeran hutan Aokigahara ini pun terciptalah dua film populer yang berlatar belakang dan terinspirasi dari kawasan hutan angker tersebut. The Forest yang diproduksi tahun 2016 adalah sebuah film horor yang disutradarai oleh Jason Zaga, bercerita tentang seorang wanita muda Amerika yang nekat masuk ke hutan Aokigahara untuk mencari saudara kembarnya yang hilang. Sementara di tahun 2015, film berjudul The Sea of Trees, sebuah film drama misteri dibintangi oleh Matthew McConaughey dan disutradarai oleh Gus Van Sant. Kisahnya mengikuti seorang pria Amerika yang pergi ke hutan Aokigahara dengan niat untuk bunuh diri. Namun, ia bertemu dengan seorang pria Jepang di hutan tersebut dan mengubah pandangannya tentang kehidupan. Dan selain dua film populer tersebut, masih ada beberapa film lain yang berlatar belakang hutan angker tersebut. Di balik kisah-kisah horor dan keangkeran hutan Aokigahara, kenyataannya hutan yang satu ini pun memiliki keindahannya tersendiri, walaupun diliputi dengan aura misterius. Untuk siapapun di antara kalian yang sedang memiliki masalah hidup yang begitu berat, cobalah untuk bersabar dan mencari jalan keluar. Jangan menjadikan tempat seperti hutan Aokigahara menjadi tempat kalian mengakhiri kehidupan kalian sendiri. Percayalah, akan ada satu waktu di mana kamu akan mensyukuri keputusanmu untuk tetap bertahan hidup. Ingat bahwa mulai hari ini kamu adalah temanku dan aku adalah temanmu. Jadi, tetaplah ada di dunia ini dan dengarkan cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Maka dari itu, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe. Dan aku udah gak sabar buat ketemu kalian lagi di video lain guna membahas hal-hal menarik lainnya yang ada di dunia ini. Dan dadah!